Lokasi yang diduga tertimbun longsor di sini nih. Ada yang tertimbun longsor di sini satu lokasi yang diduga. Tapi emang satu orang nggak ada, santri nggak sampai sekarang belum kelihatan, belum diketahui kabarnya yang satu. Tadi dia udah anu santri itu ya, jiro iya. Itu motor. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Hari Minggu berolahraga ya. Seluruh warganet dimanapun berada, memang hari ini di tempat saya mendung. Dan terjadi juga tuh banjir longsor di Megabendung. Di Bandung Barat ada satu orang meninggal. Semoga keluarganya ditabahkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh perjalanan hidup yang dijalaninya. Dan mungkin orang bertanya, kenapa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran? 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh jajaran. Dirjen Gakumnya menegaskan ada tahapan prosedur yang relatif ditempuh agak panjang, mengingat bangunan-bangunan itu bukan bangunan liar, tapi bangunan yang sudah bersertifikat dan sudah berizin. Sehingga beliau menyampaikan tahapan pembongkaran baru bisa dilakukan itu di sekitar bulan September. Kalau Hibich itu dulu berbeda, itu langsung saya yang menangani dan kemudian pembongkaran dilakukan atas permintaan pemilik bangunan. Itu bedanya. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup 1 bulan yang lalu, mereka menyampaikan Bogor itu ternyata terjadi perubahan tata ruang yang mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana, yang seharusnya menjadi daerah-daerah resapan air, daerah-daerah perkebunan, tata ruangnya dirubah menjadi kawasan pariwisata, kawasan pemukiman. Sehingga potensi bencana sangat terjadi kalau tidak segera melakukan tata ruang. Perubahannya, saya selalu berucap berkali-kali ketika menjabat, walaupun belum waktunya dilakukan perubahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad melakukan perubahan tata ruang. Karena ini cara yang harus dilakukan untuk menghindari bencana yang terus-menerus terjadi di Jawa Barat. Termasuk barangkali wilayah-wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Tasik, Garut. Semuanya adalah daerah-daerah yang mesti dilakukan perubahan tata ruang. Terjadi alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan sayur, penambangan baik yang resmi maupun yang tidak berizin masif di mana-mana. Maka seluruh tindakan-tindakan saya lakukan walaupun menuai kontroversi, menuai pro kontra, menimbulkan kemarahan dan kebencian. Tetapi bagi saya itu tidak penting. Kenapa? Penyelamatan alam dan lingkungan yang merupakan tempat tinggal kita itu mesti dilakukan. Karena untuk apa pembangunan-pembangunan dilakukan dengan biaya yang besar, pada akhirnya rontok oleh bencana. Dan 1 bulan yang lalu juga saya pernah menyampaikan bahwa Jakarta itu problem utamanya di puncak. Jadi kalau dan di daerah Megabendung, di daerah Bogor, intinya di daerah Bogor. Selesaikan Bogor, nanti Jakarta selesai. Bogor belum selesai, Jakarta tidak akan pernah selesai. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembalikan kawasan Bogor, kawasannya menjadi kawasan yang diperbanyak daerah resapan airnya, gunung-gunungnya jangan diganggu, perkebunannya tidak boleh dialih fungsikan, nafsu untuk mengembangkan ekonomi di sana harus dikurangi dengan
berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekosistem. Inilah pesan yang dapat saya sampaikan, dan secara bertahap saya akan terus mengembalikan fungsi alam secara baik. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya atas dukungannya, otokritiknya, karena yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat Jabar maupun masyarakat DKI. Proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ mau menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu harusnya diperjelas, jangan karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu, tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Sihab itu berdiri di atas tanah PTPN, itu harus diselesaikan. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya baru mendapat kiriman ya, bahwasanya ada beberapa hal yang sangat mengagetkan untuk saya pribadi khususnya ya, bahwasanya ada kegiatan-kegiatan berupa bisnis ya, prostitusi di daerah Puncak Bogor itu yang katanya itu dikelola oleh seorang Habib gitu ya. Nah, ini sangat mencengangkan teman-teman ya. Apalagi Habib ini ya sangat luar biasa ketika berdakwah menggaungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, saya tidak perlu sebutkan siapa namanya karena memang mungkin saya yakin panjenengan semua sudah tahu karena ini berita yang sangat viral beredar sekali, ya. Maksud saya di sini begini teman-teman ya. Saya mewajarkan apabila sekelas Gubernur Jawa Barat yang baru yaitu Kang Deddy, beliau itu membuat satu aturan bahwasanya dilarang bagi para habaib untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid sekitar Jawa Barat. Kenapa teman-teman? Karena begini, hampir mayoritas para habaib ini mengajarkan sesuatu yang sangat jauh sekali dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus dalam hal akhlak, adab, dan etika ketika kita mau mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena apa? Karena saya pribadi, mungkin panjenengan semua juga sering mendengar ketika mereka itu ya menghancurkan sebuah usaha yang menurut mereka ini bertentangan dengan syariat. Bahkan yang sering kita lihat itu ketika bulan puasa, dia mengobrak-ngabrik para pedagang yang berjualan di bulan puasa gitu kan. Ketika kita tanya, alasannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ketika mengkritik pemerintah dengan cara mengkritik yang tidak berakhlak, tidak beretika, tidak menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada pemerintah kita, di mana umat Islam ini diajarkan untuk kita itu menghormati, menghargai pemerintah kita itu apapun bentuknya, selama mereka tidak memaksa kita untuk berbuat kemaksiatan. Nah, maksud saya begini teman-teman ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa? Ketika kita tanya kepada mereka, bahkan saya sendiri pernah bertanya teman-teman ya, dasarnya apa kamu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang anarkis seperti itu?
Loh, kan jelas hadisnya, idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kamu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang dengan hati itu adalah orang yang paling lemah imannya. Jadi kita nggak mau dianggap iman kita lemah. Jadi kita harus berani menggunakan tangan kita untuk memberantas kemungkaran. Nah, hal seperti ini teman-teman ya, ini kan salah di dalam memahami esensi atau pesan daripada hadis tersebut. Padahal kalau kita mau menelaah ya dari beberapa musyarrih hadis tersebut ya, bahwasanya idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Ini maknanya apa? Ya, falyughayyir biyadihi itu apabila orang Islam yang beriman itu memiliki kedudukan sebagai pemerintah, maka dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk memberantas kemungkaran yang ada. Kalau memang dia itu bukan orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan, tidak memiliki otoritas kekuasaan, tapi dia bagian dari tokoh ulama, orang yang dipandang dan diterima pendapatnya, maka fabilisani. Rubahlah kemungkaran itu dengan apa? Dengan lisan. Dengan menyampaikan nasihat, mendakwahi, kan begitu. Fa'ilam yastati, fabiqalbi. Kalau memang dia itu tidak punya otoritas kekuasaan di pemerintahan, dia juga tidak punya kapasitas sebagai seorang ulama, seorang pendakwah, atau seorang tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dan didengarkan, dikagumi, ditaati oleh masyarakat, maka fabiqalbi. Ya, berantaslah kemungkaran itu dengan ingkarnya hati kita, menghindar dari kemungkaran itu. Nah, wadzalika ad'aful iman. Posisi orang Islam yang beriman, yang tidak punya otoritas kekuasaan dalam pemerintahan, dan bukan bagian dari tokoh masyarakat atau pendakwah atau ulama, inilah posisi paling lemahnya orang Islam. Bukan imannya yang lemah, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, misalkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, bagaimana kita itu diajarkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Al-amru bil ma'ruf la buddah birifkin walinin. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus diamalkan dengan cara yang sopan, santun, lemah lembut. Begitu teman-teman. Bukan dengan cara-cara seperti mereka. Nah, kemudian di dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Sohah, karya daripada Abu Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di situ pada muqaddimahnya beliau menceritakan bahwasanya ya, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan dengan kekerasan, teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah mereka itu kembali ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dakwah. Ilmu untuk menasehati mereka. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang mendatangkan maslahat, mana yang mendatangkan mudarat. Dan cara menyampaikannya bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, lemah lembut, sopan santun, ya, sekiranya bisa menyentuh hatinya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kok ternyata mereka membantah kita, malah mendebat kita, apa perintahnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka balaslah debatan mereka itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sangat mengherankan sekali orang yang selama ini menggembar-gemborkan amar ma'ruf nahi munkar, kok ternyata mereka sendiri yang melanggar aturan-aturan syariat, seperti mengelola prostitusi di Puncak Bogor. Kemudian ini lagi ada pondok pesantren yang luar biasa, ini yang katanya punyanya imamnya FPI, ternyata tidak punya izin, teman-teman. Tidak punya izin mendirikan pondok pesantren, dan itu tanah negara yang diserobot.
Bagaimana itu? Padahal kita sama-sama tahu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasul. Kalau kita menyatakan taat kepada Allah dan Rasul, tentunya kita akan mentaati pemerintah selama tidak melanggar aturan syariat, kan begitu. Nah, demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan hal seperti ini ya, kita bisa memaklumi keputusan daripada Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Kang Deddy untuk melarang para habaib ini berdakwah di masjid-masjid sekitar Jawa Barat. Karena apa? Karena fakta dan realita berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, semuanya jadi kacau, teman-teman. Semuanya jadi arogan. Di mana umat Islam itu harus menunjukkan sikap yang sopan, santun, berakhlak, ya. Ketika berbicara, ketika berdiskusi, ketika berdebat itu harus ilmiah, bukan caci maki, bukan framing, penggiringan opini, fitnah dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka